Oke, Seth. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Waalaikumsalam pagi ini warahmatullahi wabarakatuh. kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah keperawatan keluarga. Kita langsung saja karena ini sudah digunakan tadi cukup lama, yaitu tentang asuhan keperawatan keluarga pada masalah kesehatan yang lazim ya di Indonesia. Jadi, anandaku sekalian, pada materi kali ini khususnya adalah bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan pada masalah-masalah yang lazim. Jadi ada banyak masalah kesehatan di Indonesia umumnya dan di Sulawesi Selatan khususnya yang tentu yang bisa kita pahami secara langsung bagaimana kita menangani, kemudian bagaimana kemudian kita menghadapi dan memberikan asuhan keperawatan yang sesuai. Nah, sebelumnya saya ingin kita menyamakan persepsi dulu bahwa ada yang disebut dengan masalah kesehatan yang tidak lazim. Ada juga masalah kesehatan yang lazim. Apa bedanya? Kalau masalah kesehatan yang lazim berarti masalah itu wajar atau sering terjadi. Sering kita hadapi dan bisa jadi ada yang pernah mengalaminya. Itu masalah kesehatan yang lazim. Kalau masalah kesehatan yang tidak lazim, berarti itu masalah kesehatan yang umumnya adalah bersifat kadang-kadang atau bisa juga kadang terjadi mungkin sekali setahun atau bisa jadi dalam kurun waktu yang lama dan baru terjadi. Itu yang disebut dengan tidak lazim. Contoh kemarin adalah COVID-19. Nah, itu tidak lazim. Kenapa? Karena belum pernah dialami sebelumnya kejadian seperti itu, tiba-tiba dialami di Indonesia. Itu namanya tidak lazim. Kalau lazim itu sering ditemui, misalnya apa kalian alami? Batuk, flu, atau apalagi diare. Itu kan lazim ya. Itu masalah kesehatan juga. Tetapi lazim. Nah, kalian bisa bedakan mana yang lazim dan mana yang tidak lazim. Nah, sekarang fokus kita adalah bagaimana kita menerapkannya dalam asuhan keperawatan keluarga. Jadi anandaku semua, yang kita fokuskan saat ini adalah kalau misalnya ada masalah-masalah kesehatan yang lazim, kita hadapinya dalam lingkup asuhan keperawatan keluarga. Contoh, kayak tadi misalnya saya sebutkan yang lazim, seperti diare. Nah, kalau diare itu kan adalah mungkin semua orang pernah mengalami diare. Diare itu kalau dalam standar diagnosis adalah pengeluaran feses lebih dari 3 kali dalam sehari. Artinya kalau 5 kali, 6 kali dalam sehari itu sudah terkategori sebagai diare. Artinya masalah itu adalah masalah yang lazim. Bahkan hampir semua orang pernah mengalami diare. Tinggal sisi ke apa resiko dan potensialnya atau beratnya masalahnya yang mungkin membedakan. Tapi dari kejadian itu kita bisa mengambil hikmah bahwa hampir semua orang di Indonesia itu pernah mengalami diare. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa kira-kira dari kasus-kasus seperti diare tadi, dalam menghadapinya dalam lingkup asuhan keperawatan keluarga itu seperti apa? Kenapa? Karena kita melihatnya dari kacamata keluarga. Berarti anggaplah yang mengalami diare itu anaknya atau anak usia prasekolah, misalnya usia 4 tahun. Kemudian diantar oleh ibunya ke puskesmas karena anaknya tadi mengeluh diare mengeluarkan feses lebih dari 3 kali. Diutarakan saat di asesmen, kenapa ibu anaknya sudah mengeluarkan feses itu sudah lebih dari 10 kali. Bahkan sampai loyo anaknya, dia bilang seperti itu. Nah, itu sudah mengalami diare. Nah, sekarang kacamata kita adalah melihat dari sisi asuhan keperawatan keluarga. Bagaimana peran ayah? Bagaimana peran ibu? Nah, bagaimana peran saudaranya? Nah, atau bisa juga bagaimana kondisi lingkungannya. Itu harus menyeluruh seperti itu. Karena kita melihatnya bukan pada sisi individunya saja, bisa jadi dari sisi lingkungan. Misalnya, konsumsi airnya seperti apa? Apakah higienis apa tidak? Airnya dimasak apa tidak? Penggunaan sumurnya atau penggunaan air, apakah PDAM atau sumur bor, atau kalau dia menggunakan sumur bor atau sumur galian, seperti apa? Apakah jaraknya dengan septic tank dekat apa tidak?
semuanya dikaji secara menyeluruh. Itulah yang disebut dengan asuhan keperawatan keluarga. Nah, titik persoalan kita di sini adalah yang lazim. Masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Nah, berikutnya adalah bagaimana sebenarnya kalau kita lihat bahwa masalah-masalah keluarga ini, kita tahu bahwa keluarga ini kan unit terkecil dalam masyarakat. Artinya, tidak ada masyarakat kalau tidak ada unit terkecilnya, yaitu keluarga. Memang perannya penting, terutama dalam menjaga anggota keluarganya. Kayak tadi misalnya anaknya usia 4 tahun, laki-laki, kemudian diantar karena diare ke puskesmas. Ini kan anggota keluarganya. Tugasnya siapa? Peran daripada keluarga tadi, mulai dari ibunya, ayahnya, saudaranya, dan semuanya. Termasuk peran daripada kader kesehatan, peran dari tenaga kesehatan, kira-kira memberikan edukasi tidak tentang penggunaan air yang baik. Nah, di Indonesia, khususnya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, infeksi saluran pernapasan atas akut atau ISPA, diare, nah stunting. Ya, jadi itu bagian daripada masalah kesehatan. Kalau stunting sebenarnya itu lazim ya, tapi kadangkala kategorinya itu adalah kategori yang kasus-kasus yang tidak biasa. Artinya jarang ditemui. Kalau ada ditemui di satu daerah itu menjadi satu problem utama yang menjadi perhatian dari pemerintah daerahnya, terutama dari dinas kesehatannya. Makanya angka stunting kalau dalam satu lingkup masyarakat, misalnya ada 50 kepala keluarga, kadang kita tidak menemukan satupun yang mengalami stunting. Kenapa? Karena proses dalam menemukan atau melakukan filter atau screening tentang stunting itu biasanya lebih ketat. Jadi seperti itu Anandaku semua. Jadi pahami bahwa di Indonesia masalah seperti hipertensi, diabetes itu sering sekali terjadi, terutama diare. Nah, apa peran daripada perawat tadi dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga sehingga ada awareness atau kesadaran dari masyarakat atau ada pemahaman dia untuk mencegah supaya tidak terjadi diare, untuk mencegah supaya tidak terjadi diabetes mellitus dalam lingkungan keluarganya. Jangan kemudian kalian di sini ada orang tua, ayah, ibu, tetapi kalian melihat kebiasaan yang bisa mencegah diabetes, kalian tidak lakukan. Misalnya, hari-hari orang tuanya terpapar dengan teh hangat, tinggi gulanya, kemudian dikonsumsi juga dengan teman tehnya tadi dengan apa tuh, dadar misalnya, atau terambulan. Nah, itu sudah mengkonsumsi gula berapa kilokalori ya gula yang dia konsumsi dalam satu hari, dan dia konsumsi itu dalam 3 kali, misalnya pagi, siang, dan malam. Nah, itu kan kebiasaan. Artinya dia tidak mencegah kesadarannya. Perlu yang disebut dengan meningkatkan kesadaran. Kalian ini adalah agent of change dalam masyarakat yang bisa jadi berperan penting dalam fondasi utama di keluarga kalian masing-masing. Kalau kalian melihat situasi seperti ini, kita tidak menegur secara langsung, minimal memberikan dulu pemahaman tentang apa sih masalah yang bisa dimunculkan kalau ada pasien mengalami diabetes mellitus. Pertama, bisa menyebabkan adanya luka diabetes, adanya gangren diabetes. Nah, kalian gangren diabetikum itu kalian bisa perlihatkan gambarnya. Nah, minimal ada kesadaran setelah kalian memberikan penjelasan. Nah, berikutnya adalah pencegahan. Jadi setelah ada kesadaran, nah dia sudah sadar untuk memahami bahwa oh ternyata bahaya ini diabetes kalau dibiarkan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Tentu dia akan mulai melakukan preventif atau pencegahan. Bagaimana dia mencegahnya? Ya, dia tadinya 3 kali dalam satu hari mengkonsumsi teh dengan kue. Nah, dia kurangi sekarang dalam satu hari hanya tehnya saja. Kemudian dikurangi lagi porsi gulanya. Yang tadinya 1 sendok setengah dijadikan hanya setengah sendok saja gulanya. Nah, kebiasaan itu adalah bagian daripada pencegahan. Nah, dan tentu adalah penanganan masalah kesehatan yang lebih lanjut. Misalnya kalau sudah terjadi luka diabetes, itu tidak boleh dibiarkan, harus dirawat. Jangan menjadi pembusukan luka atau luka gangren yang menyebabkan sampai pada akhirnya diamputasi, menyebabkan luka bernanah, dan seterusnya. Itu berarti penanganannya harus lebih serius lagi.
Nah, apa tujuannya? Jadi tujuan kita memberikan pemahaman tentang asuhan keperawatan keluarga pada masalah kesehatan yang lazimnya adalah memberikan pemahaman tentang asuhan keperawatan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Jadi anandaku semua, minimal tadi ada 10 masalah kesehatan yang lazim. Nanti kalian akan ada form di instrumen, khususnya di asesmen, di pengkajian, di situ kelihatan list ada 10 masalah kesehatan yang sering muncul. Nah, ini ada kaitannya dengan ini. Biar kita tahu bahwa masalah kesehatan yang lazim di daerah itu, dalam satu kelurahan itu ternyata adalah yang paling lazim adalah hipertensi misalnya. Kenapa? Daerah itu adalah kelurahan yang berada di daerah pesisir laut. Nah, kebiasaan dari masyarakatnya adalah mengkonsumsi garam yang tinggi atau apa? Ikan kering, kemudian apalagi hal-hal yang menyebabkan sampai meningkat sistol atau tekanan darahnya. Nah, sekarang kita lihat apa saja masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Tadi saya sudah sempat menjelaskan tentang hipertensi. Jadi prevalensi hipertensi di Indonesia itu cukup tinggi. Angkanya kemarin itu kalau tidak salah ingat 65% dari total penduduk kita, khususnya dari usia 30 sampai 45 tahun, 55 tahun, itu pernah menderita yang disebut dengan hipertensi. Nah, terutama pada dewasa dan lansia. Saya contohkan tadi usia 30 sampai 55 tahun. Nah, faktor risikonya apa? Pola makan tinggi garam atau natrium, kurang aktivitas fisik, kemudian dipicu oleh stres. Nah, hipertensi ini bukan hal yang perlu diabaikan atau dianggap seperti hal biasa. Tetapi kalau terjadi hipertensi secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan apa? Menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau bisa menyebabkan ketika pasien itu mengalami tekanan darah yang sangat tinggi, misalnya taruhlah itu adalah 180 atau 200, itu bisa menyebabkan stroke pada pasiennya. Jadi ada masalah yang bisa mengikutinya kalau kita tidak kalau kita tidak perhatikan. Jadi bisa kalian perhatikan bahwa hipertensi ini kan masalah serius, sehingga banyak mungkin dari kalian ada yang meneliti tentang hipertensi. Ada saya lihat tugasnya itu ada yang memahami lebih jauh tentang risetnya berkaitan dengan hipertensi di salah satu lokus daerah. Nah, di situ dijelaskan di latar belakangnya bahwa lokus daerah itu adalah daerah yang cukup tinggi dalam satu provinsi itu yang mengalami hipertensi. Itu penting sehingga kita tahu bahwa yang kita lakukan itu tepat sasaran terutama di masyarakat. Berikutnya adalah kasus tentang diabetes mellitus. Diabetes ini menjadi penyebab kematian tertinggi sekarang ketiga di Indonesia. Tadinya berada di di posisi keempat, sekarang bergeser menjadi urutan ketiga di Indonesia. Jadi artinya kasus ini sangat tinggi, prevalensinya itu cukup tinggi. Dan mau tidak mau, kita harus melek dengan diabetes mellitus. Di antara kita semua, walaupun misalnya ada yang mengatakan bahwa saya tidak terkategori diabetes karena dari orang tua tidak ada sama sekali genetiknya mengalami diabetes. Tapi ingat, ada satu ancamannya yaitu DM tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini adalah karena disebabkan oleh pola hidup, gaya hidup, lifestyle, pola makan yang tidak terkontrol dengan baik yang menyebabkan kita menjadi bermasalah dengan gula darahnya. Meningkat kadar gula darahnya sampai itu dialami secara terus-menerus berlarut-larut hingga akhirnya terjadi perlukaan. Nah, hal seperti ini masalah. Jadi artinya dari awal seandainya kita bisa mencegah, seharusnya sudah bisa kita lakukan. Jadi di antara kita semua ini berisiko mengalami diabetes. Tergantung dari saat ini kita mencegahnya seperti apa. Apakah kita memiliki kebiasaan mengkonsumsi misalnya junk food yang tinggi karbohidratnya tetapi glukosanya juga ikut tinggi? Atau seperti apa? Kita aktif tidak berolahraga, jangan-jangan kita tidak pernah sama sekali bergerak. Nah, orang-orang kenapa harus terhindar dari diabetes? Karena pemicunya banyak. Orang dengan kelebihan berat badan atau overweight atau bahkan obesitas itu sangat dekat dengan masalah diabetes. Kenapa? Karena eh,
kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berlebihan itu menyebabkan adanya overweight atau obesitas. Obesitas ini kalau tidak diatasi atau dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan penumpukan baik itu sifatnya adalah lemak atau bahkan yang disebut dengan hyperglycemic atau menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang tinggi. Berikutnya, apa faktor risikonya? Bisa karena genetik. Misalnya kalian tahu bahwa ada kakeknya yang meninggal karena luka DM sampai berlarut dirawat lukanya tidak sembuh-sembuh hingga akhirnya diamputasi kakinya sampai pada akhirnya meninggal semua karena diabetes. Itu yang disebut dengan genetik. Artinya kalau kromosomnya misalnya XY tadi disilangkan, kalau dia adalah kakeknya laki-laki, nah atau dari kakeknya, nah bisa jadi cucunya yang perempuan itu beresiko besar mengalami faktor genetik untuk diabetes mellitus. Berikutnya adalah pola makan yang tidak sehat. Yang mana itu pola makan yang tidak sehat? Ya tadi tengah malam kebiasaan kalian tahu tidak kebiasaan anak mahasiswa. Saya juga karena ini saya bicara bagaimana sering melaluinya. Kalau kita misalnya mengerjakan tugas anak-anakku semua, kemudian tiba-tiba terbangun, apa yang biasa kalian lakukan? Ya kita cari kalau ada tersisa Indomie di situ di rak-rak kita ada satu atau dua Indomie kita ambil satu kita Dek siram. mana ti mapa na ya Kebiasaan makoro mengkonsumsi sedih di kodena. siapa ini yang Aku icip bicara oti itu? satu kali. Dek na dua sedih. Dan karena ya dua toko to luku. Tapi kok ya aja membulan pamat. Tetap sedih to sedih kode. Susan ya, siapa ini bicara terus? Susan Zahra. Oh, dimatikan mic-nya, Susan. Ya, saya lanjutkan. Jadi, pola makan yang tidak sehat itu, misalnya, ya kayak tadi, kebiasaan mahasiswa. Nah, kita kan menyadari, kadang kita bilang bahwa saya tidak gemuk, saya kurus. Tapi ingat baik-baik, kebiasaan kita, misalnya ngemil tengah malam, atau mengerjakan tugas sambil kita lihat Indomie ada 2 bungkus, 3 bungkus, kita siram 2 bungkusnya, kemudian kita makan tengah malam. Nah, penumpukan lemak itu pasti akan terjadi. Penumpukan makanan yang belum dicerna dengan baik, kemudian masuk pagi, kita makan lagi. Nah, itu adalah proses kebiasaan atau pola makan yang tidak sehat. Mestinya kalau kita ingin menjaga pola makan yang sehat, kita sarapan. Sarapannya juga jangan sampai 1 periuk nasi. Nah, minimal kita sarapannya ya, jangan seperempat lah kalau kita ingin menjaga biar kesehatan lambung kita tetap terjaga. Kalian anandaku semua ada yang memang punya kebiasaan yang sarapan. Ada juga yang tidak memiliki kebiasaan sarapan. Nanti jam siang baru dia makan. Itu tidak masalah sih, karena biasanya beradaptasi dengan homeostatis keadaan kita sebelumnya atau beradaptasi dengan yang kita sudah alami. Biasanya kalau kayak saya ya, dulu itu waktu masih kuliah, saya tidak biasa makan sarapan pagi karena kalau mau kuliah saya di jam 9 jam 10, kalau saya sudah sarapan kadang saya mengantuk. Nah, itu kan adalah kebiasaan adaptasi saya yang saat itu. Sehingga saya akan makan ketika jam istirahat di jam 12 setelah sholat kita pergi ke kantin. Nah, biasanya hal-hal seperti itu adalah kebiasaan yang terstruktur, sudah menjadi kebiasaan. Yang mana yang disebut dengan tidak sehat? Ya, kayak tadi kita kemudian sudah makan siang banyak. Nah, setelah itu kita pulang, kita makan ngemil lagi atau hal-hal yang tinggi jeroan atau apa misalnya yang tinggi lemaknya. Setelah itu malamnya kita bangun tengah malam makan lagi Indomie. Itu artinya tidak sehat. Bukan dari jenis makanannya yang kita makan tadi, tetapi karena kita memiliki kebiasaan yang tidak terstruktur makan kita. Nah, kadangkala yang seperti itu yang menyebabkan orang menjadi tidak sehat, yang menyebabkan
dia mengalami hiperglikemik, menyebabkan dia mengalami diabetes mellitus. Kemudian bisa juga karena obesitas, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa obesitas itu pemicu banyaknya kasus itu adalah karena obesitas. Kelebihan berat badan. Kita tahu bahwa kita sudah susah bergerak, tetapi kita terus mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi. Kenapa? Karena kita sudah mengalami ketergantungan, adiktif pada makanan. Kadang ada orang seperti itu, kalau belum makan, padahal kita ini puasa ya. Coba kalian rasakan puasa di awal-awal, di hari-hari pertama, kalau ada orang yang tidak terbiasa puasa, itu dia rasakan perih sekali di lambungnya. Dia bilanglah dirinya gastritis. Padahal itu adalah proses awal membuat keadaan di gastretnya tadi bukan kaget, tetapi itu proses awal untuk mulai mengabsorpsi sisa-sisa makanan kita yang sebelumnya, yang mulai penumpukan itu diolah sampai kemudian dibuang keluar. Yang jadi bahan nutrisi dijadikan nutrisi, yang tidak, yang menjadi sisa itu dibuang. Itu yang disebut dengan proses pembersihan. Nah, itu kenapa kita perlu puasa. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa menjadi lebih ringan bergerak, aktif bergerak, sehingga tidak menjadi kurang aktivitas fisik atau kurang berolahraga. Rata-rata orang berolahraga itu awalnya memang akan sakit karena bukan karena sakit badannya, tetapi karena bukan kebiasaannya yang dia bawa. Tetapi kalau dia sudah menjadikan itu adalah bahan menjadi kebiasaannya, percaya atau tidak, olahraga itu akan membuat dia menjadi lebih ringan untuk beraktivitas. Awalnya itu sulit, tetapi setelah kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka olahraga itu akan menjadi hal yang Eh, mohon maaf, ini kedengaran suara saya ya? Iya, Kayak apa? Masih kedengaran suaraku, Dek? iya kedengaran, Nars. Oke, karena apa jaringan di sini kurang bagus ya. Nah, selanjutnya adalah ISPA. ISPA sering sekali kita lihat dan banyak kejadiannya pada anak-anak. Flu, batuk. Paling banyak orang cari di apotek itu adalah obat flu dan batuk, terutama pada peralihan cuaca. Eh, Banyak orang menyebutnya ya karena hujan sekarang, bukan sebenarnya karena hujannya, tapi keadaan di sekeliling tadi yang tadinya dari kondisi yang banyak berdebu tiba-tiba disiram oleh hujan. Kan debu itu kalau tiba-tiba ada air itu debunya tuh tiba-tiba kayak terbang-terbang seperti itu. Nah, anak-anak yang terpapar kemudian ada di sekeliling tadi itu debunya yang dia hirup. Nah, debu tadi kan kalau kita hirup terus-menerus itu akan menjadi ancaman atau menjadi kuman yang masuk ke dalam tubuh kita yang kira-kira itu akan mengganggu saluran pernapasan atas kita sehingga menyebabkan orang menjadi flu, bahkan bisa reflux batuk dan sebagainya. Banyak terjadi pada Kenapa bisa terjadi pada anak-anak? Karena kejadian-kejadian seperti ISPA ini daya tahan tubuh pada anak itu cenderung masih menurun. Nah, biasanya juga adalah proses dia terpapar dari misalnya kemarin ada anak-anak di sekolah, temannya dari anak itu. Nah, satu kelas itu hampir semua flu dan batuk. Kenapa? Karena terpapar dari satu orang. Satu orang tadi dia mengalami flu. Nah, dia baku pinjam dengan pensil, kemudian buku. Nah, itu dari tangannya tadi ya bersalaman dengan temannya. Nah, itulah yang menyebabkan sampai banyak terpapar flu batuk misalnya. Bisa karena apa? Polusi udara. Nah, kalau di lansia atau orang tua biasa karena kebiasaan merokok. Nah, jangan salah ya, ada orang yang kira-kira setelah dia isap rokoknya, orang yang merokok di sampingnya, tiba-tiba dia tidak enak, dia hirup dan akhirnya dia pusing, sakit kepala. Nah, pada akhirnya sebentar tiba-tiba kayak tersumbat hidungnya. Nah, itu adalah dari asap rokok. Ada orang seperti itu. Jadi bukan karena apa, bukan karena alergi, tapi kebiasaan dia menghirup rokok tadi, dia tidak terbiasa sampai filterisasi dalam tubuhnya tadi menjadi menganggap itu adalah kuman sampai akhirnya tersumbat hidungnya, menjadikan dia flu. Nah, sehingga
kalau ada misalnya yang merokok di samping kalian atau apa, kemudian kalian merasakan, aduh, enggak enak sekali asapnya ya, terasa kayak susah dihisap begitu. Nah, itu berarti secara tidak langsung tubuh kita masih berespon dengan baik. Kadangkala ada orang yang, oh, di situ banyak asapnya, dia di situ pokoknya bercerita, tidak dia sadari bahwa orang yang merokok tadi sudah kurus kerempeng, bahkan bau bajunya pun itu kayak bau tarnya itu kalau dirokok, di kandungan rokoknya itu ada tar yang membuat warna hitam di paru-paru kita kayak aspal itu. Nah, itu kan kandungan itu tarnya. Nah, kalau tidak disadari orang yang mengkonsumsi rokok tadi, biar baunya kita cium itu, bau rokok sekali. Nah, itu bisa menular ke orang lain kalau misalnya si perokok tadi ternyata sudah bronkitis atau sudah TB paru dan tidak dia sadari dia batuk di depan orang lain sambil menghisap rokoknya, sambil cerita nih, sambil minum mie kopi. Nah, mau tidak mau itu bisa terjadi yang disebut dengan penularan penyakit melalui tentu sini adalah melalui droplet ya. Berikutnya adalah lingkungan yang tidak bersih. Nah, kayak begini juga. Jadi lingkungan yang tidak sehat, tidak bersih, ya bisa menyebabkan orang terserang yang disebut dengan ISPA. Ya, bau apek atau ada itu kalau kalian lihat di dinding kayak dinding yang berjamur yang di apa di bekas dari genangan air, kemudian tiba-tiba berjamur kayak kelihatan itu ada debu-debu kecilnya. Nah, besoknya tiba-tiba itu flu batuk. Nah, orang penghuninya. Nah, itu adalah karena lingkungan yang tidak bersih. Nah, itu jadi perlu dibersihkan karena bisa membahayakan penghuninya. Berikutnya adalah diare. Nah, hampir semua orang tahu dan mungkin pernah mengalami diare. Diare ini adalah masalah yang menjadi penyebab kematian balita di Indonesia. Nah, kenapa bisa menyebabkan kematian? Ya, karena kehabisan cairan. Jadi cairan yang hilang tadi karena diarenya dianggap tidak apa-apa, anak biasa itu kalau dia anak bayi. Padahal itu sudah sering terjadi, bahkan berlarut-larut hingga 10 hari. Nah, anaknya sampai lunglai, tidak berdaya, tidak sadarkan diri, mata cekung. Nah, tinggal menunggu kematian. Kenapa? Karena cairan yang sudah hilang tidak tergantikan dengan apapun. Itulah kenapa kalau dibawa ke rumah sakit perlu segera parenteral atau pemberian cairan infus. Apakah perlu dengan oral yang adekuat misalnya? Itu tidak efektif. Walaupun bisa, apalagi kalau anak tidak sadarkan diri lagi, kemudian mau dikasih minum, bagaimana caranya? Karena dia tidak punya refleks untuk mau minum, karena dia tidak sadarkan diri lagi. Nah, harus dengan cara apa? Ya, bisa dengan pemberian infus, karena dia langsung ke pembuluh darahnya. Jadi hal seperti ini adalah perlu kalian pahami bahwa karena diarenya tadi yang menyebabkan dia kehabisan cairan. Kehabisan cairan yang banyak tadi yang menyebabkan anak menjadi hipovolemia, kekurangan cairan. Jadi dari diare bisa menyebabkan terjadinya hipovolemia atau kekurangan cairan. Nah, apa faktor risikonya? Sanitasi yang buruk. Nah, sanitasi yang buruk itu keadaan lingkungannya betul-betul tidak sehat. Di situ kotor. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa berdekatan dengan sistem pembuangan air limbahnya yang kotor. Situ sudah hitam gotnya. Kemudian di situ juga dekat sekali dengan sumurnya. Nah, akhirnya di sumurnya tadi kelihatan warna hitam. Nah, itu tercemar. Jangan dibiarkan bahwa tidak digali terlalu dalam, tidak, tetapi karena tercemar dengan air yang ada di got tadi. Makanya sekali lagi kalau kalian nanti asesmen di masyarakat, biasanya ditanyakan itu jaraknya septic tank dengan airnya. Jarak kalau PDAM kan tidak masalah ya, tapi ini menjadi masalah kalau dia menggunakan sumur galian. Ada sumur jenisnya sumur galian, ada yang sumur bor. Kalau sumur bor itu kan biasanya kedalamannya ya di atas 10 meter atau bahkan 30 meter itu kan kedalaman yang ditentukan. Kalau sumur galian itu biasanya 1 meter, tetapi pada akhirnya sumber airnya biasanya dari air yang mengendap di tanah yang bisa dari got, bisa dari apalagi apa pengairan atau sawah atau apalagi nih
yang biasa digunakan ya sungai, tepi kali. Nah, makanya dia jaraknya 1 meter. Tapi sekali lagi kalau ada kekeringan, misalnya tidak ada kalinya itu kering, nah ya, sumurnya juga ikut kering. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi biasanya kalau itu tercemar berubah menjadi warna hitam, ya sumurnya juga akan berwarna hitam. Coba kalian perhatikan itu. Nah, sehingga kalau ada sumur yang kalian lihat di kosnya berwarna kehitaman kayak bau got, ya jangan salah itu memang bau got dari got itu tercemar ya, tercemar dari eh, dari sistem pembuangan air limbahnya yang buruk tadi, yang tidak bersih atau tidak sehat. Kemudian kebersihan makanan yang tidak terjaga. Nah, ini anak-anak kecil tadi, misalnya anak-anak prasekolah atau anak sekolah, kadangkala kan ada penjual jajanan. Nah, di jajanan tadi kita kan tidak tahu pengolahannya seperti apa, apakah airnya dimasak apa tidak, pentol ya atau apa, kacangnya tadi tercemar dengan kacang apa tuh, yang sudah belum yang masih belum yang sudah bermasalah atau yang sudah didiamkan lama sehingga menyebabkan orang sakit perut. Nah, proses sakit perut itu berarti adanya kuman yang masuk yang menyebabkan anak mengalami hiper 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 hi- apa peningkatan peristaltik ususnya yang meningkat ya. Nah, kemudian apalagi kurangnya air bersih, akses untuk air bersih. Nah, biasanya pada daerah-daerah pesisir laut itu air bersihnya itu bukan bersih jernihnya, tetapi lebih kepada air tawarnya. Nah, itu biasanya kurang. Kenapa? Karena dia berdekatan dengan air laut. Kemudian kebersihan makanan yang tidak terjaga. Jadi banyak sekali penyebabnya itu adalah karena makanan yang tidak terjaga. Terkontaminasi dengan apa? Dengan agen penyakit kuman yang dibawa oleh lalat. Banyak sekali itu. Misalnya tidak ditutup makanannya, setelah itu 1 menit kemudian dikonsumsi. Nah, sudah dihinggapi oleh lalat dan beberapa jentik lainnya atau pembawa penyakit lainnya seperti vektor kalau disebut ya. Nah, ini kalau dikonsumsi, nah kita tidak tahu karena kan harus dilihat itu secara mikroskopis, harus dengan kaca pembesar untuk bisa ditahu bahwa lalat yang makanan yang dihinggapi oleh lalat tadi benarkah dia masih dalam keadaan bersih atau seperti apa? Ternyata setelah diperbesar justru sudah ada kumannya atau semacam ulatnya yang bergerak seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan sampai mengalami diare. Nah, kalau stunting ini sebenarnya masuk ke kategori yang luar biasa. Artinya, kalau ada stunting berarti ada masalah yang serius di dalam satu lingkungan itu. Biasanya prevalensi stunting itu tinggi pada daerah-daerah yang mengalami, jadi kemiskinan itu dekat dengan stunting. Kenapa saya katakan seperti itu? Biasanya ini kan karena gizi buruk ya, artinya gizinya yang tidak terpenuhi. Bahkan untuk konsumsi telur pun, kuning telur dia tidak konsumsi. Ya syukur kalau dia makan nasi. Kalau dia hanya misalnya anaknya tadi hanya air putih saja dicampur dengan sedikit gula. Nah, coba bayangkan, air putih apa kandungannya? Ya untuk air kan kebutuhan airnya. Tapi untuk gizinya, nutrisinya, mulai dari apa proteinnya, kemudian apa lemaknya, apalagi karbohidratnya semua itu kan dibutuhkan. Part per partnya itu dibutuhkan, tapi yang masuk hanya air dengan gula. Jadi apa kira-kira yang membuat anaknya menjadi eh, karbohidrat atau menyebabkan dia menjadi badannya tidak bermasalah? Pasti akan bermasalah karena itu terus yang dikasih. Nah, itu yang disebut dengan yang menyebabkan bisa terjadinya stunting. Jadi pertumbuhan badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Misalnya anaknya harusnya sudah panjangnya 30 atau 40 cm. Nah, ini anaknya sudah usia berapa, tapi kebutuhan untuk panjang badannya belum terpenuhi. Nah, atau berada di garis merah. Nah, berarti secara tidak langsung bahkan sampai mengalami garis menuju ke hitam ya. Berarti secara tidak langsung ini anaknya perlu perhatian khusus. Oke, kita tahu apakah kurangnya asupan gizi, pola asuh yang tidak tepat, atau bisa juga karena adanya infeksi. Ada juga anak itu
dia seharusnya bisa diberikan apa itu ya, nutrisinya terpenuhi. Tapi setelah diperiksakan di dokter, nah anak ini ternyata ada infeksi. Nah, infeksi paru, misalnya dia ada bronkitis. Nah, biasanya kalau kayak begitu perlu ditangani dulu infeksinya. Karena nutrisinya tadi yang dimakan atau melalui mulut tadi biasanya dimuntahkan. Karena apa? Karena banyaknya penumpukan sekret atau cairan atau sputum. Nah, sehingga kalau dia makan reflux untuk dimuntahkan itu jauh lebih besar karena lendirnya itu menumpuk. Nah, itu ya kenapa saya katakan tadi bahwa kalau ada infeksi, ya infeksi yang harus ditangani dulu, infeksi saluran, misalnya dia bronkitis. Nah, itu harus atau bronkopneumonia. Itu sekali lagi harus ditangani dulu karena dia akan batuk, menumpuk lendirnya, dia makan pasti tidak ada selera makannya. Kalaupun dia makan pasti dimuntahkan. Sehingga tidak ada sama sekali yang masuk di tubuhnya. Itu yang menyebabkan dia mengalami stunting. Pola asuh yang tidak tepat. Artinya kadang kalian ini nanti akan menjadi keluarga. Kalian akan menikah. Ingat ya, menikah berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Jangan sampai beban untuk merawat anak hanya tertuju pada ibunya. Nah, ibunya juga ternyata adalah orang yang sibuk seperti kalian, jadi perawat di rumah sakit. Akhirnya anaknya apa? Terbengkalai, tidak ada yang urus, yang kasih nasi, makan apa tidak ada. Ya, jangan mengharapkan anak yang memiliki pertumbuhan yang baik, yang ideal badannya. Kalau kalian sendiri yang menyadari bahwa kalian orang yang sibuk. Banyak juga kasus itu, anandaku semua, stunting pada orang tua yang memiliki pekerjaan yang baik. Tapi kenapa sampai anaknya stunting? Ya, karena satu jawabannya kesibukan yang menyebabkan terbengkalainya pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anaknya. Itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan asuhan keperawatan keluarga. Jadi, apa tujuan kita di sini? Yaitu pendekatan holistik yang melibatkan perawat, membantu keluarga dalam mengidentifikasi apa sih masalahnya, apa sih kebutuhannya, apa masalahnya. Oh, kita akan mencegah, membantu mencegah bersama. Kita ajarkan pasiennya untuk mencegah. Kalau terjadi diare, kita perlu beritahu. Jangan-jangan airnya di sini terkontaminasi, Bu. Nah, atau jangan-jangan kebiasaan ada tidak kebiasaan anaknya saat jajan di sekolah. Oh, dia sering itu, dia ambil air. Ternyata airnya tadi adalah air yang sudah terkontaminasi atau lama terdiam di situ. Artinya ada air yang cepat fast moving namanya. Kadang ada air galon yang kelihatan kalau kalian kasih naik di dispenser kalian itu ada ulatnya. Nah itu jentik nyamuk yang sudah berarti sudah lama itu airnya harus segera diganti, jangan dikonsumsi karena sudah terkontaminasi. Nah itu ya. Jadi membantu keluarga dalam mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan. Jadi di keluarga ini fokus kita ya. Jadi pendekatan kita menyeluruh kepada keluarganya tadi. Apa tujuan asuhan keperawatan keluarga? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang sakit. Jadi, kemampuan keluarganya yang akan kita tingkatkan. Bukan hanya individu yang sakit, tapi kemampuan keluarganya secara menyeluruh, kita harus mampu meningkatkannya dalam kemampuan keluarga tadi dalam merawat anggota keluarganya. Kemudian meningkatkan kesadaran keluarga. Jadi setelah kemampuannya, kesadarannya. Artinya dia mulai sadar bahwa di hari ini kalau tidak ditangani, anaknya bisa meninggal. Karena apa? Kehabisan cairan. Nah itu artinya dia memiliki kesadaran. Bukan ketakutan ya, tapi kesadaran bahwa pentingnya menjaga kebersihan. Pentingnya menjaga makanannya, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Membantu keluarga mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Jangan-jangan dia tidak pernah berkunjung ke puskesmas. Tidak pernah ada datanya di puskesmas. Berarti kesadaran dia menganggap bahwa layanan kesehatan ini penting itu tidak ada. Jadi dia harus dulu distimulasi bahwa untuk berkunjung, memeriksakan kesehatannya itu penting. Supaya dia menumbuhkan rasa sadar dan kemudian dia memahami bahwa ketika ada masalah kesehatan, dia tidak lari di dukun. Dia tidak dibiarkan di rumah, tetapi dibawa ke tempat layanan kesehatan. Minimal itu di puskesmas. Ya, tentu ada tahapan dalam asuhan keperawatan keluarga. Saya
efisienkan saja, mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, kemudian implementasi sampai pada evaluasi. Nanti ada form khusus untuk pengkajiannya, nanti kalian akan dibagikan. Ini saya kaji secara umum saja. Ya, saya menjelaskan secara umum saja. Apa itu pengkajian? Mengumpulkan data tentang kondisi kesehatan keluarga, mulai dari riwayat penyakitnya, pola hidupnya, lingkungannya. Makanya tidak pernah lepas biar juga septic tanknya kita kaji. Kenapa? Karena kita mau tahu semua secara keseluruhan. Kemudian, contohnya apa? Mengidentifikasi kebiasaan makan keluarga. Nah, apa yang dia biasa makan? Anaknya tadi itu bukan cerita dongeng. Ada anak yang hanya dikasih air putih dengan gula. Nah, sementara ini adalah anak balita yang butuh. Kalau dia tidak memang sanggup memenuhi dengan apa? Dengan ASI eksklusif, ya kasih dengan itu dengan susu formula. Kalau dia tidak mampu dengan susu formula, edukasi kalau memang dia mampu dengan ASINya. Itu penting. Nah, ASI itu kan gratis. Nah, semua disebabkan oleh aktivitas dari ibunya. Kalau ibunya sehat, pikirannya baik, kemudian dia mengkonsumsi juga nutrisi yang baik, ya insya Allah ASINya lancar, efektif untuk diberikan ke anaknya. Kemudian kebersihan lingkungannya itu juga harus dilihat. Bagaimana? Jangan-jangan kadang tidak harus kumuh itu memang bukan tidak harus orang miskin wajib kumuh, tidak. Kadang-kadang ada yang dikategorikan dia adalah ekonominya di bawah tapi bersih. Itu yang kita harapkan. Dia memahami bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada kesehatan. Karena ada orang yang sudah kumuh, tidak diperhatikan aspek kesehatannya, itu yang saya maksud tadi. Jadi ini yang disebut dengan bagaimana kebersihan lingkungan. Kemudian riwayat penyakit keturunan, ya, kayak diabetes. Nah, jangan-jangan ada yang memiliki riwayat diabetes. Nah, kalau ada riwayat DM-nya, ya harus hati-hati. Bukan memperberat masalahnya, tetapi memperberat resiko terjadinya masalah, tetapi bagaimana kita mencegah atau preventifnya. Kita itu jalan, jangan dibiarkan masalahnya menjadi berlarut-larut. Kemudian diagnosa keperawatan. Apa yang kita merumuskan diagnosis keperawatan? Itu ada 14-an diagnosis keperawatan dalam keluarga. Nanti saya di pertemuan berikutnya saya sampaikan ya bahwa bagaimana merumuskan masalah kesehatan, terutama yang masalah keperawatan keluarga, yang kita akan lihat dan kita akan analisis. Misalnya risiko hipertensi akibat adanya pola makan yang tinggi garam, kemudian risiko stunting akibat kurangnya asupan gizi. Bisa juga coping keluarga yang tidak efektif, penurunan coping. Bisa juga apa misalnya yang berkaitan dengan diagnosis pada keluarga. Nanti saya perlihatkan daftar pada diagnosisnya ya. Kemudian perencanaan atau planning. Menyusun rencana atau rencana tindakan kita yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Kalau kita sudah menemukan apa masalah, misalnya tadi penurunan coping keluarga, ya kita jelaskan rencana tindakan kita apa saja. Yang mana tujuan dari tindakan kita ini adalah mampu meningkatkan coping. Coping itu kan artinya pertahanan. Kalau di coping itu berarti pertahanan dari keluarga tadi. Misalnya dengan apa? Kalau dia tahu bahwa ada yang merokok, apa pertahanannya? Ya minimal itu diberitahu ke keluarganya bahwa rokok itu akan berbahaya, apalagi kalau ada anak bayinya. Nah, seperti itu ya. Contohnya edukasi tentang diet sehat. Nah, kayak pasien DM tadi, ajarkan edukasi tentang diet yang tepat. Jangan sampai nanti saat buka puasa seperti kalian ini, matanya yang lapar, tetapi justru sebentar saat dia sudah beli semua pisang hijau, es buah, es teler, semua sudah najejer di depan. Sudah ada makanannya, ikan bakarnya, nasinya satu bumbung tadi. Semua sudah dijajar. Pada akhirnya yang dia makan hanya apa? Hanya es telernya. Itu kan mubazir namanya. Jadi ada orang yang ketika puasa itu diuji memang kelaparan pada mata, penglihatan saja. Tapi setelah kemudian ya bisa kalian rasakan sendiri. Dulu juga saya pernah merasakan seperti itu. Kita mau ambil semua. Kalau perlu semua. Setelah kita makan ya sedikit saja yang kita makan. Dan cepat sekali kita kenyang. Coba itu kalian pasti merasakan juga.
Itu kan ujian, namanya juga puasa kan kita diuji. Nafsu kita yang kita tekan untuk kemudian kita tahan dan kita tidak konsumsi semua makanan. Nah, seperti itu. Kemudian pelatihan kebersihan lingkungan, nah kayak tadi. Jadi kita perlu edukasi ke mereka sehingga bisa diterapkan itu. Lingkungan yang sehat itu bagaimana? Jangan-jangan di situ tidak pernah dibersihkan sistem pembuangan limbahnya. Akhirnya apa? Anak-anak yang bermain di situ, kalau kalian pernah lihat itu satu lingkungan, dia tendang itu bolanya, masuk di gotnya, itu gotnya kayak meluap-luap itu sampai ke jalanan. Nah, banyak anak-anak bayi itu kayak jalan-jalan di situ tidak dia sadari. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan yang tidak sehat atau tidak bersih. Jadi perlu diajarkan, bila perlu hadirkan semua ketua kepala suku, apa ketua RW RT-nya supaya dirundingkan bagaimana persoalannya ini dicari. Jangan sampai sistem pembuangan limbahnya tadi meluap-luap ke jalanan nanti menjadikan itu polusi buat orang lain. Oke, kemudian rujukan ke fasilitas kesehatan kalau perlu. Apa implementasi kita melaksanakan dari rencana yang telah kita susun, misalnya memberikan penyuluhan tentang pencegahan diare. Kan nanti itu ada planning of action-nya, POA-nya namanya. Kalian punya POA nanti, kalau kalian sudah masuk di asuhan perawatan keluarga di masyarakat, kalian memiliki POA nanti, plan of action. Dijelaskan di situ siapa PJ-nya, ini kegiatannya, programnya namanya apa, berapa lama, apa masalahnya awalnya. Itu semua akan dijelaskan seperti itu. PJ-nya siapa, di dalam waktu berapa lama dilaksanakan, di mana kegiatannya, itu jelas secara keseluruhan. Nah, kemudian bisa juga memantau tekanan darah secara rutin kalau dia mengalami hipertensi. Kalian nanti punya pasien kelolaan, ternyata pasien kelolaannya masalahnya adalah hipertensi. Ingat, salah satu tugasnya adalah memantau tadi tekanan darahnya. Aduh, naik lagi tekanan darahnya 200. Nah, kalian bilang bahwa oh, tidak apa-apa itu ibu nanti akan turun sendirinya. Tidak, harus ditangani ya. Minimal berikan edukasi yang baik bahwa hipertensi itu akan berbahaya kalau dibiarkan juga karena bisa menyebabkan stroke. Pasiennya bisa stroke, pasiennya bisa apa? Meninggal karena hipertensi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Kemudian mengajarkan cara mencuci tangan yang benar. Jadi tentu saja ajarkan bagaimana PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Anak-anak kan sering nanti kalian akan adakan penyuluhan di masyarakat. Jadi jangan sampai kalian hanya turun biasa di gaya-gayaan, foto-fotoan, rompi-rompian, tapi kalian tidak mengetahui tujuan dari kalian berikan PHBS itu apa. Oh, supaya anak itu memahami bahwa perlu cuci tangan. Nama anak kan kesadarannya rendah. Nah, itu kan masalahnya di situ beda dengan kalian dewasa. Kita dewasa ini kan kesadaran kita tinggi. Tapi kalau ada orang yang sudah dewasa, sudah mau menikah tapi masih memiliki kesadaran yang rendah, berarti itu jauh lebih rendah dibandingkan anak-anak. Karena anak-anak itu kan rendah di kesadarannya. Jadi kalau disuruh A, B, ya dia tidak lakukan dan sebagainya itu wajar karena anak-anak. Tapi kalau kalian sudah besar begini, dilakukan hal yang lain, nah itu berarti kesadaran kalian kurang. Nah, diberikanlah pelatihan atau edukasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada perilaku bagaimana mencuci tangan enam benar. Nah, itu diajarkan itu mereka cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan adik-adik? Nah, feedback lagi, tanyakan kenapa harus cuci tangan. Oh, supaya tidak ada kumannya di tangannya. Nah, bagaimanakah itu kuman adik? Lihat video ini. Nah, jadi begitu dia tahu bahwa oh ada betul kuman-kuman kita di. Nah, kalau kuman itu masuk di perut kita begini jadinya. Nah, itu kan anak-anak dia sangat suka kalau dia edukasinya itu melalui gambar atau video. Nanti kalian bisa terapkan nanti saat kalian edukasi ya. Kemudian mengajarkan cara mencuci tangan yang benar sudah. Nah, evaluasi. Bagaimana kita menilai keberhasilan dari intervensi yang telah dilakukan? Sejauh mana keberhasilannya? Jangan-jangan nanti saat misalnya kalian sudah kerja bakti rame-rame, tapi kalian tidak nilai sejauh mana keberhasilannya. Tadi berserakan sampah, tidak ada tempat pembuangan sampahnya. Sampahnya dibuang begitu saja sampai meluber-luber ke jalanan. Nah, itu berarti
percaya atau tidak akan banyak penyakit yang tersebar lewat sampah tadi kalau dibiarkan. Jadi diadakan kerja bakti pembuangan tempat sampah sementara, kemudian apalagi dibakar sampahnya. Setelah itu apa yang mau kita evaluasi? Ya, asrinya, kenyamanannya. Nah, apakah masyarakat melanjutkan kembali apa tidak? Jangan-jangan setelah kalian pergi, terulang kembali, sampahnya berserakan di mana-mana. Berarti tidak ada gunanya kalian praktek di situ, ya. Jadi ada keberadaan dan manfaat kita ketika misalnya ketika kita sudah pergi dari situ, masyarakatnya masih melanjutkan programnya. Karena kalian kan hanya 1 bulanan paling lama di situ. Iya kan? Setelah itu kalian pergi. Yang lanjutkan siapa? Ya keluarganya, masyarakatnya. Nah, seperti itu maksud saya. Mengecek apakah tekanan darahnya sudah terkontrol apa tidak. Tadi misalnya 200 tekanan darahnya, sistolnya. Turun tidak menjadi 150. Turun tadi menjadi 140. Ya, itu harus dikontrol, harus dipantau dengan baik. Apakah kejadian diare pada anak sudah menurun apa tidak? Jangan-jangan masih tetap banyak kasus diare. Nah, evaluasinya itu yang saya maksud ya. Ini salah satu contoh asuhan keperawatan keluarga pada masalah kesehatan tertentu. Nah, misalnya hipertensi. Apa tujuan kita? Ya, kita akan berikan edukasi tentang diet rendah garam dan lemak. Jadi, hipertensi tadi kan itu tujuan kita. Biar dia tidak mengkonsumsi. Bayangkan ada itu masyarakat, nah, Ananda semua, bisa nanti kalian kaji. Bayangkan dia konsumsi itu coto pagi, siang, malam. Bagaimana dia tidak hipertensi? Nah, karena apa? Kesadarannya, kebiasaannya tadi tidak baik. Boleh, dia tidak dilarang untuk orang dia makan coto. Tapi bayangkan kalau dari pagi, siang, malam coto semua. Nah, kenapa? Karena tinggi kandungan apa? Kita kan tidak mau ini diet rendah garam. Itu tinggi garamnya, lemaknya juga tinggi, bahkan kolesterolnya juga tinggi. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Anjurkan apa untuk melakukan aktivitas fisik? Ini saya langsung ke to the point ke tindakan utama kita ya. Bahwa anjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Jadi jogging itu mencegah orang dari penyakit. Nah, kalau dia sudah berkeringat begitu ya enak dia rasa ringan badannya. Pemantauan tekanan darah secara berkala. Ya, itu ya. Kemudian pasien dengan diabetes mellitus, apa yang harus kita lakukan? Edukasi tentang pola makan sehat dan rendah gula. Ya tadi saya jelaskan, jangan sampai ada orang yang pagi, siang, malam minum teh, kemudian sudah dengan teh yang tinggi gulanya, ditambah lagi dengan kue-kuenya yang tinggi juga gulanya. Ya ampun, itu kita tinggal menunggu itu 2 bulan, 3 bulan ya, pasti kadar gulanya itu pasti akan tinggi ya. Apalagi kalau dia tidak beraktivitas. Atau dia obesitas. Aduh, ampun. Kemudian anjurkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin sehingga kita berdoa semoga kita semua terhindar dari diabetes, terhindar dari hipertensi. Kemudian lakukan ini pemberian informasi tentang komplikasi diabetes dan cara mencegahnya. Ini penting sekali itu kita jelaskan bahwa diabetesnya kalau tidak tertangani, dia sedikit saja lukanya itu ibu sulit sembuhnya. Makanya kalau jalan kemana-mana perlu dengan pengalas kaki yang baik. Apa tujuannya? Karena ketika dia luka, itu perlukaannya tadi menyebabkan kesulitan untuk sembuh kembali. Atau bisa juga menyebabkan gangren diabetik. Nah, itu yang bahaya. Karena pasti perlu perawatan yang lebih lama. Kemudian berikutnya adalah ISPA. Nah, edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ajarkan juga untuk menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Nah, biasanya seperti itu ya. Kemudian pemberian informasi tentang tanda-tanda ISPA yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak dan lansia ya. Diare, ya, edukasi tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, ajarkan juga untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah pemberian informasi tentang cara membuat oralit dan tanda-tanda dehidrasi. Nah, dulu itu masih anak SD, kita diajarkan itu. Bahkan ada oralit yang disediakan. Rasanya kayak merasa tidak enak.
Nah, tapi itu kan adalah bagian daripada cara untuk mencegah supaya tidak terjadi dehidrasi. Kemudian apa peran perawat dalam asuhan keperawatan keluarga? Yaitu pendidik, edukator, memberikan informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan masalah kesehatan. Jadi memang akan kebanyakan itu edukasi karena itu tugas utama kita. Peran utama kita itu adalah edukator, pendidik. Yang kedua adalah fasilitator. Apa itu bilang fasilitator? Membantu itu keluarga memfasilitasi dia ke tempat layanan kesehatan, tempat praktek dokter, kemana? Ke tempat perawatan luka. Itu fasilitator. Intinya kita membantu dia untuk memudahkan dia mengakses layanan kesehatan. Itu ya. Sebagai apa juga? Advokat. Apa itu advokat? Namanya membela ya. Berarti memastikan hak keluarga itu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi kita harus bisa menjustifikasi pada keluarganya tadi, Bu, ayo manfaatkan layanan BPJS. Itu namanya advokat. Karena kadang-kala kan di masyarakat dianggap bahwa mahal pembayaran ini dan A dan B, padahal sebenarnya masih ditanggung oleh BPJS-nya. Sebagai konselor, yaitu bagaimana memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada keluarganya. Kalau dia menderita HIV/AIDS, dia masih bisa tidak memberikan dibantu secara mental yang kuat. Dan jangan sampai sudah jatuh mentalnya, fisiknya juga sudah jatuh, mentalnya juga sudah jatuh. Nah, kayak begitu tidak ada lagi yang bisa diharap. Makanya putus asa, akhirnya besok ditemukan gantung diri. Itu yang disebut dengan peran konselor. Perlu memberikan dukungan. Ya, nah, peran perawat dalam asuhan keperawatan keluarga di sini tentu asuhan keperawatan keluarga ini merupakan pendekatan penting dalam mengatasi masalah kesehatan yang lazim. Jadi, kenapa harus dengan pendekatan keperawatan keluarga? Karena kita tahu dalam unit di masyarakat itu, unit terkecilnya adalah keluarga. Kalau dia sudah kembali ke keluarganya, coba mempengaruhi orang itu kan kalian mau melamar orang lain. Namanya dia sendiri yang kalian lamar, tidak, pasti ke keluarganya. Itulah yang saya maksud tadi, bahwa peran pentingnya itu adalah diatasi dari lingkup keluarganya. Kemudian perawat itu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran, pencegahan, penanganan masalah kesehatan melalui pendekatan yang holistik. Nah, terakhir adalah bagaimana kolaborasi antara perawat, keluarga, tenaga kesehatan lain itu dapat dilakukan secara optimal. Tidak ada satu masalah itu teratasi hanya gara-gara peran perawatnya. Tidak ada satu masalahnya gara-gara diatasi oleh peran kadernya. Nggak ada, semua butuh peran kolaboratif. Mulai dari kepala dinasnya, dinas terkait, kemudian apalagi tenaga keperawatannya, dokternya, medisnya, apotekernya, tenaga kesmasnya, semuanya, tenaga promosi kesehatannya, semua berperan penting. Ya, tokoh masyarakatnya berperan, Pak RT, Pak RW-nya. Kenapa kita butuh dan menghadirkan selalu mereka? Karena memiliki peran kolaboratif. Mereka itu dihargai di masyarakat. Kalau mereka yang bilang rata-rata itu diikuti oleh masyarakatnya. Nah, itu yang saya maksud. Nah, oke, saya kira itu untuk materi kita pada masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Ada pertanyaan sejauh ini? Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan?